Mbak, ada suara perempuan ketawa-ketawa. Ada suara ketepuk-ketepuk gitu. Lari orang lari. Ngelihat ada bayangan lari gitu aja. Kesek, naik sendiri. Tahu nggak, tiba-tiba itu di rumah saya, di depan situ, waktu di Sidoarjo, depan itu kan ada bambu tuh, pohon bambu. Setiap sore dia bilang, oh ada orang pulang. Sana, dan kordenya lagi dibuka. Set, begitu nolak. Wah, siapa tuh? Tangkap ya. Halo penonton setia Ngerubi Misteri. Sekarang kita ketemu lagi. Nah, kita akan bertanya ke Mas Timi nih, pengalaman Mas Timi, cerita-cerita horor yang pernah dialamin. Iya Mas Timi, apa kabar deh? Alhamdulillah. Baik sehat, ya? Sehat. Banyak waktu istirahat, tidur terus. Saya ini sebenarnya nggak terlalu suka cerita horor. Nggak terlalu suka karena apa namanya? Takut gitu. Sebenarnya saya itu nggak tahu secara sadar atau enggak, sering tiba-tiba kerasa gitu. Cuman saya ngelawan, bohong. Saya selalu berpikir logika aja. Masa iya sih ada kayak gitu? Kalau saya terus orang ketemu setan itu, masa iya setannya bisa berubah wujud itu atau apa dan sebagainya. Saya selalu berpikir gitu. Mana mungkin sih, sehebat apa setannya gitu loh. Saya selalu berpikir gitu. Akhirnya ya sudahlah, sambil lalu saya kalau orang bilang, di sini orang nggak percaya. Saya selalu begitu. Tapi Mas Timi sendiri dengan tidak kepercayaan Mas Timi tentang hal seperti ini, tapi Mas Timi pernah nggak sih ngalaminnya? Nah ya justru atau itu, ketemu, justru gitu? Atau gini ya, mungkin karena nggak tahu ya, kalau kita denial, artinya itu tiba-tiba seringkali dikasih aja jalannya, gitu kan? Katakanlah nggak mungkin, ini nggak percaya, saya nggak percaya, masa iya setan bisa jatuhin buku gitu kan? Iya. Tiba-tiba dilihatin aja. Orang sering kan gitu kan? Saya itu sering gitu. Jadi ceritanya sekitar 4 tahun yang lalu, saya baru pertama kali nih pindah ke Jakarta, ditugasin dari kantor yang lama pindah ke pusat. Saya asli Surabaya, jadi kantor pusat, kantor yang lama bikin satu perusahaan baru yang pusatnya di ibu kota di Jakarta. Nah, saya kirim ke Jakarta, nyampe lah malam saya. Belum ada karena malam ya saya otomatis nggak ke hotel kan, langsung ke kantor, tidurlah di kantor. Pagi-pagi masuk ke kamar mandi, habis itu mandi gitu kan biasa. Tiba-tiba ada suara perempuan ketawa, mungkin karyawan. Gitu. Berarti suara itu posisinya ada di luar kamar mandi. Ini kamar mandi gitu ya. Jadi begitu masuk nih, masuk lorong, belok ke itu, ke kanan, terus dia ada kamar mandi, laki dan perempuan berjajar. Kok inget banget dengar, suara perempuan nih ketawa. Kok keluar, begitu keluar, tanyalah security, sudah ada orang yang masuk ya? Nggak ada pak, nggak ada sama sekali orang di sini. Itu tadi siapa? Masih gue nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Cuman itu suara ketawa aja ya? Ketawa, hilang gitu kan. Udah habis itu ternyata kantor saya di lantai 3. Itu tadi di lantai 2, ini studionya. Lantai 2 kantor pemberitaan, kemudian kantor saya pindah di lantai 2. Lantai 3. Naik satu lagi. Begitu naik, ini namanya orang nggak pernah percaya. Gimana sih perasaan itu, gimana sih kok jadi begini? Auranya beda. Tapi Mas Timi ngerasain kayak merinding atau mungkin auranya udah nggak enak gitu. Aura lebih tepatnya ya. Ini kok begini ya? Kalau nggak tahu, saya selalu membawa seneng aja. Jadi kalau di lantai 2 itu tadi sukanya seneng. Agak nggak tahu ya, kalau ngomong soal pencahayaan, dia cahayanya agak pas gitu. Okay. Kalau di lantai 3
under gitu. Begitu ya nggak selang berapa hari, berapa minggu gitu. Saya ini kan suka kerja kalau sampai larut malam. Tunggu aku potong dulu. Yang agak under ini lantai 2, lantai 3? Lantai 3. Oh, lantai 3. Yang kantorku. Yang tadi yang itu yang kedenger cewek itu di lantai 2. Oh. Ke lantai 3 di kantor saya di situ. Sampai malam gitu ya. Ada suara ketepuk-ketepuk gitu. Lari orang lari. Gua pikir security. Security ini. Itu masih pagi apa malam? Malam. Karena saya suka pulang malam. Oh, Pulang malam itu cuman kadang saya sendiri, kadang cuman berdua sama anak buah saya. Terus lari. Saya pikir security lah. Tapi masa iya security lari-lari gitu kan? Iya kan? Itu. Nah, terus itu kejadian kedua. Kejadian berikutnya lebih serem lagi. oh ya? Lebih serem lagi. Ini gara-gara akhirnya anak buah saya cerita horor. Cerita horor ya. Saya ini selalu udah deh nggak usah cerita horor. Ngapain sih gitu. Bikin udah malam ngerepotin gitu kan. Tiba-tiba dia keluar mau ke kamar mandi. Meja di ujung di depan saya sebelah jadi saya duduk di sebelah sana nih misalnya. Nah, agak serong gitu. Itu yang tadi aku cerita nggak percaya bisa jatuhin buku jatuh. Ada posisinya aman ya? Serius, ini nggak ada siapa-siapa. Saya ini selalu gini, nggak percaya, nggak percaya terus aku, Pak ini, iya Pak tadi juga saya ngelihat ada bayangan lari gitu aja. Begitu masuk kan, si temen anak bos saya tadi, udah deh pulang aja deh, pulang. Masih tetap nggak percaya, itu sudah kejadian keempat ya. Besoknya malam dengan lagi. kejadian sampai kejadian keempat itu dengan kejadian yang sama? Atau beda-beda? Beda hari. Oh, beda hari. Berselang Tapi gitu tetap kan. dengan Di ruangan yang sama. Oh. Kalau tadi yang lari-lari, nah, yang berikutnya adalah buku satu. Yang berikutnya lebih serem lagi. Oh ya? Ini ruangan saya. Di depan itu ruangan direktur. Persis di depan saya. Ada apa namanya? Korden yang vertical band apa horizontal band yang ditarik gitu. Oh iya. Yang ditarik, bukan yang di split gini ya. Tariknya ke atas itu ya? Ya. Ada 1, 2, 3, 4. 4. Semuanya tertutup. Begitu saya noleh ke sana, lagi ngobrol sama masih temen yang anak buah yang sama. Si Adnan. Ngobrol, dia lagi ngambil minum di dispenser. Naik sendiri. Merinding saya. Pulang udah pulang kita pulang beneran. Pak, ngeliat apa Pak gitu. Tuh, lu lihat tadi kan gorden turun semua kan? Iya. Sekarang lu lihat. Iya Pak, naik 1 Pak. Naik 1. Dan itu besoknya ketemu lagi anak buah saya perempuan, dicerita juga. Sama juga. Pernah ngalami kejadian seperti itu. Tapi Mas sendiri penasaran nggak sih dengan tempat Nih saya kantor? orangnya ngeyel. Ngeyelan, nggak pernah percaya hal-hal begituan. Ya maksudnya gini, setan atau jin dan sebagainya memang ada ya, memang ada diciptakan, memang ada. Cuman saya nggak mau dipusingkan dengan hal-hal begitu. Jadi gitu. seolah-olah kayak nggak masuk di akal ya? Masuk di akal. Nah ini kenapa saya denial gini? Tahu nggak, anak saya itu indigo. Oh. Indigo. Itu anak Mas ada berapa orang sekarang? Satu. Oh, satu. Indigo. Jadi dia waktu kecil itu sering tiba-tiba ngobrol sama orang gitu. Kok nggak ada orang? Nggak ada orang. Aku pikir ya baca atau pada sebagainya. Sekali, 2 kali, 3 kali ke rumah mbahnya. Kebetulan mbah laki itu udah meninggal. Itu di mana? Pernah ketemu di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo waktu saya masih tinggal di Sidoarjo. Nah, itu masih kecil dia, masih 4 gitu.
4 tahun 5 tahunan lah. Begitu pulang ke Sidoarjo ke rumah mbahnya, terus dia ketawa-ketawa, terus ngapain kamu? Ini ada mbah, nunjuk. Mbahnya udah nggak dia itu lahir, mbahnya udah meninggal. Udah lama ketemu. Jadi duduk di kursi. Waktu anak Mas ini lahir atau gimana, mbahnya itu udah nggak ada. Udah nggak ada lama. Ya secara logika kan nggak mungkin dia tahu kalau itu mbahnya. Dia nunjukin, ini ngobrol sama mbah tadi. Dia gitu. Seru nggak sih? Seru nggak sih? Ini ya, Safa, orang bilang bahwa oke, kalau kamu punya anak indigo itu enak, ada tanda-tanda bahaya, ketahuin, jangan kemana ini. Orang yang tidak mengalami berpikir bahwa itu enak gitu loh. Tapi yang saya mencoba jadi anak saya kok rasanya kok nggak enak gitu ya. Stres ya. Iya. Tahu nggak, tiba-tiba itu di rumah saya, di depan situ, waktu di Sidoarjo, depan itu kan ada bambu tuh. Pohon bambu. Tiap sore dia bilang, oh ada orang pulang. Tapi kalau didengar dari cerita Mas, kayaknya anak Mas sendiri pun juga udah nggak ada rasa takut. Nah itu saya yang males kayak gitu. Makanya saya males selalu begitu karena lingkungannya begitu. Saya selalu bohong gitu loh. Saya selalu begitu. Enggak, itu bukan. Saya kalau bilang itu bukan. Ada orang, enggak Pak, itu banyak. Tapi Mas Timi sendiri tahu nggak sih kalau anak Mas Timi ini indigo? Tahu. Ini keturunan dari kakek atau dari mbah nih? Ini dari ibunya. Oh. Dari ibunya itu punya. Nah, punya usut. Ternyata mbah saya juga pinter. Sampai sekarang, sampai detik ini pun saya masih mencoba untuk deny. Bohong gitu aja. Gitu. Aku berpikir ke anakku. Kemudian sama ibunya ngobrol, udah deh, nggak usah, karena maksudnya nggak usah apa nih? Nggak usah diterusin. Oh, jadi ada pilihannya, cuman mau diterusin atau diberhentikan, ditutup. Kita memilih untuk ditutup. Bisa diberhentikan. Kalau pertama ya diusir, suruh pulang. Pulang. Berarti maksudnya Mas Timi itu ditutup itu indera anaknya yang ditutup supaya nggak bisa ngelihat dimensi lain. Gimana ya? Kiri ada yang memang benar-benar ditutup, ada yang dibiasakan untuk jangan bermain dengan orang makhluk halus itu. Itu bisa gitu dua-duanya. Tapi kemungkinan dia bisa balik lagi. Iya. Coba lu bayangin. Tiba-tiba anak lu ngomong, "Pak, jangan pergi." Kenapa? Nanti kalau Bapak pergi, habis itu kecelakaan. Aduh, serem nggak? Bukan lagi. Serem itu. Serius. Tapi akhirnya gimana? Mas tetap pergi karena nggak percaya, akhirnya mengurungkan diri. Ngikutin aja. Artinya ya sudahlah. Cuman itu tadi anaknya itu jadi saya takut dia pasti kan membayangkan hal-hal yang buruk gitu. Saya takut ya udahlah, nggak usah. Mending daripada ya. Kalau di desa juga ramai juga ujung-ujungnya. Iya. Dan akhirnya sekarang udah ketutup dong, Mas. Kayaknya saya sekarang udah enggak, karena saya juga sudah tidak membicarakan hal itu dengan anak saya. Jadi sekali lagi saya mencoba untuk tidak percaya dengan itu supaya saya tidak berbicara apapun soal itu sama anak saya. Tapi Mas sendiri kadang suka kepikiran nggak sih? Aduh, kalau seumpamanya selalu gue alihkan nih omongan nih, takutnya nih anak jadi ngebatin sendiri nih, nyelesain masalahnya sendiri nih, tanpa harus bisa sharing. Cuman nggak tahu ya, dia gini, kalau ada masalah ngobrol, sekolah pada sebagainya. Sejauh ini tidak pernah berbicara soal hal itu. Jadi saya pikir aman-aman aja karena memang dia cukup ngobrol sama saya, gitu. Nah, balik lagi ke kantor saya. Ini ruangan satu ruangan. Di sini masuk ruangan gede, ada ruangan satu, ruang untuk meeting, ruangan saya, ruangan direktur saya, ada ruangan sekretaris perusahaan. Nah, di ruang meeting, malam-malam juga, kursi ditarik, ketawa. Ini masih ada orang gitu, masih ada orang nggak gitu, udah nggak ada, kosong. Dan ini
yang akhirnya saya percaya. Pada Akhirnya saya percaya. Jadi satu malam saya pulang jadi keluar gitu, balik lagi sama si itu tadi anak buah saya yang tadi yang si Adnan pegang handphone, iseng-iseng kan bikin video. Wah saya lagi di kantor nih gini-gini. Wah di belakang ini kaca, kan kaca semua dan kordenya lagi dibuka. Set begitu noleh. Wah siapa tuh? Ketangkep ya. Itu bentuknya apa itu? Apa itu yang kelihatan? Nggak, bentuk aja. Bayangan aja gitu? Wajahnya kelihatan, Mas? Enggak, karena di kaca. Lewat gini, saya buktikan. Kalau saya berdiri di sini, mana iya pantulan? Pasti pantulnya di sana, Iya. bukan di sini. Iya. Kalau saya ngelihat, dan itu hilang, gitu loh. Dan itu lari. kabur kita benar-benar kabur. Langsung dedek. Kabur. Biasanya saya tanya anak situ yang dekat sini. Ada apa dengan gedung ini? Gitu. Emang kenapa Pak? Gitu. Wah gue serem gue diterain gitu. Dan ternyata di usut di gedung itu ada anak perempuan meninggal. Meninggalnya itu bunuh diri? Itu nggak tahu, nggak mau tahu. Yang jelas itu anak-anak perempuan dan nggak cuma saya yang ditakutin ternyata. Bener ada di belakang itu dan dia lari. Seret. Bentuknya apa, Mas? Apa sekelebat putih? Jadi sempat saya di handphone itu sempat dia noleh ngelihat ke saya, ngelihat begini pakai baju apa terang lah pokoknya antara krem atau putih. Putih yang rusuk lah. Iya. Rambutnya panjang gitu? Nggak tahu ya karena backgroundnya hitam, yang jelas mukanya kecil aja. Begitu saya noleh, siapa nih? Gitu kan saya refleks. Iya. Kok ada orang di sini? Siapa nih? Hilang, seret. Hilang itu bukan hilang karena saya ngelihat hilang, Bus bergerak. langsung gerak gitu ya. Atau mungkin memang pas dia lagi lewat kali Mas ya, jadi ketangkep kamera. Besoknya saya nggak mau masuk ke ruangan itu sampai 3 hari. Udah kapok saya. Saya sempat tanya ini tempat apa? Takutnya itu ya makam gitu ya. Takutnya makam. Ternyata nggak juga. Tapi memang ada yang meninggal di situ. Cuman dulu waktu pada saat dibangun, nah ceritanya ada anak yang matinya entah kenapa, saya juga nggak mau tahu gitu loh. Intinya, wah ini bener nih anak ini gitu. Udah saya udah yakin aja yang di kamar mandi perempuan, terus kemudian ada lari-lari, jatuhin buku. Ya saya pernah pulang gitu ya, berdua sama anak buah saya perempuan, si Vidya itu. Ada satu lagi tambahan, saya lupa cerita, di ruang satu lagi, direktur satu lagi, cuman kaca doang. Mau masuk dari keluar kantor ruangan saya, otomatis ngelihat di depan itu persis, begitu keluar di depan itu persis ruangan direktur marketing. Begitu keluar, nggak tahu kenapa, saya mau buka pintu keluarnya, saya sempat noleh. Ada orang gede Mas, Kayak mungkin kayak gundruwo gitu kali ya? kayaknya sih. Dan itu saya nggak cuma saya yang lihat, sama anak teman saya yang anak buah saya perempuan, bukan si Anan, satu lagi Vidya. Kita jadi gini ya Mas, begitu buka pintu, Fred noleh, berdua noleh, kita lihat-lihatan, bengong gitu, kabur kita. Nah si gundruwo cuma diam gitu aja ya? Mas bayangin aja, gendruwo diem aja kita takut. Iya benar, apalagi bergerak. Dulu itu kebetulan saya kan kerja di, pernah ada bikin program hantu gitu. Saya nggak pernah percaya kalau kamera itu bisa nangkep hantu. Makhluk astral ini ya. Ternyata ngalamin sendiri. Ternyata saya ngalamin sendiri. Makanya jangan sekali-kali untuk mendenial gitu tadi. Ini ya sudahlah, nggak usah ditolak, nggak usah di itu, udahlah. Ya memang akuin aja, memang ada. Kalau mau diliatin ya, alhamdulillah ya. Kalau nggak bikin kabur. Karena kita juga pernah ini Mas syuting di atas jam 12 malam nih, jam sekitar 1:30 lah. Tiba-tiba satu narasumber itu merasa udah nggak nyaman.
udah berat kepalanya. Nah, iya. Akhirnya ya udah kita stop karena kita kan takut terjadi apa-apa ya. Ya udah kita stop. Lah semenjak itu kita kalau syuting berusaha untuk siang hari. Benar nggak sih ini pundak ini ya? Berat. Ciri-cirinya pundak ya? Berat. Itu namanya Sampai ke sini nih, Bulu kuduk. ke kepala. Nah, berarti sekarang ini Mas udah percaya dong ya bahwa makhluk astral Sebenarnya itu sekali ada. lagi aku dari awal juga percaya gitu loh, Cuma percaya. nggak mau terlalu Cuman- ngedalemin. Cuman masa iya sih kamu menongol gitu tiba-tiba? Masa iya sih orang bisa lihat temenku, oh itu di situ ada itu. Mana sih nggak ada gitu loh, selalu begitu. Tapi begitu dari sini sejak kejadian itu dilihatin runutan gitu, udah deh, udah deh, iya deh. Oke, kalau gitu para penonton setia Ngerumpi Misteri sampai di sini. Mas, saya bilang gitu. Nggak ada juga suara. Ini Oh. nengok dia. Ya gimana sih muka-muka orang kayak apa tabrakan gitu loh. Kan itu dekat jalan tol juga. Kayak gimana sih abis kayak kelindes gitu loh. Kelindes tapi nggak ada darahnya. Kan saya kalau pulang sendiri nyebrang ke jembatannya itu juga serem karena ada kuburan di situ. Nggak jauh dari situ ada kuburan.